Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita membaca Al-Fatihah dulu sebelum kita mulai pembahasan Al-Miftahnya. Al-Fatihah. Melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kalimat. Jadi apa itu kalimat? Itu dibahas pada pembahasan yang sekarang. Jadi kalimat adalah lafadz yang berfaedah dan juga mufrad atau satu. Nah, dalam kalimat ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama ada kalimat isim, yang kedua ada kalimat fiil, dan yang ketiga ada kalimat huruf. Jadi kalimat itu ada 3, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Yang pertama kita bahas sekarang adalah apa itu kalimat isim. Jadi kalimat isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, nama, atau sifat serta tidak mempunyai zaman atau masa. Jadi isim itu setiap lafadz yang menunjukkan arti benda, baik itu berupa nama atau berupa sifat serta tidak mempunyai zaman. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah kalimat fiil, kalimat isim atau kalimat huruf? Maka dalam kalimat isim itu terdapat beberapa tanda-tanda. Yakni tandanya itu ada 4. Yang pertama, tanda-tanda kalimat isim itu berupa tanwin. Yang kedua, itu diawali al. Yang ketiga, itu diawali huruf jar. Dan yang keempat, bisa dijerkan. Jadi kita kasih contoh satu-satu bagaimana cara mengetahui tanda-tanda kalimat isim. Jadi untuk yang pertama itu yang berupa tanwin. Setiap kata yang bertanwin adalah kalimat isim. Seperti contoh doroba zaidun. Nah, dalam lafadz doroba zaidun, maka zaidun ini terdapat satu tanda, yakni tanda tanwin. Maka lafadz zaidun ini berupa kalimat isim, karena salah satu tanda kalimat isim itu harus bertanwin. Itu salah satu tandanya. Terus yang kedua itu zaidun ini berupa nama. Jadi setiap nama dan juga bertanwin, maka itu termasuk tanda kalimat isim. Jadi setiap kata yang bertanwin adalah isim. Baik itu seperti contoh yang lain. Seperti innahu hamidun majidun. Jadi dalam lafadz innahu hamidun majidun, maka lafadz hamidun ini berupa kalimat isim karena terdapat tanwin. Begitu juga lafadz hamidun. Lafadz majidun ini berupa kalimat isim karena terdapat tanwin. Jadi intinya setiap menemukan
lafadz ini berupa terdapat tanwin, maka itu adalah kalimat isim. Karena salah satu tanda kalimat isim itu berupa tanwin. Terus untuk tanda selanjutnya, yang pertama berupa tanwin, terus tanda selanjutnya itu diawali oleh al. Saya kasih contoh lagi. Untuk tanda yang kedua, yang pertama adalah tanwin, nah yang kedua ini al. Seperti dalam lafadz zalikal kitabu. Nah, al-kitabu ini berupa kalimat isim karena diawali oleh al. Ini alnya. Jadi tanda kalimat isim yang kedua, setiap kata yang diawali oleh al adalah kalimat isim. Jadi setiap menemukan lafadz di dalam kitab terdapat alif dan juga lam mati, itu adalah kalimat isim. Karena setiap lafadz yang diawali oleh al itu berupa kalimat isim. Salah satunya dzalika al-kitabu atau lafadz alhamdulillahi. Nah, dalam lafadz alhamdu ini berupa kalimat isim karena diawali oleh al. Jadi setiap lafadz yang ada alif lam mati itu berupa kalimat isim. Terdapat tambahan keterangan, yakni semua kalimat isim itu pasti bertanwin kecuali 3 hal. Jadi semua lafadz yang berupa kalimat isim itu pasti bertanwin kecuali 3 hal. Yang pertama terdapat al, yang kedua itu menjadi mudhof, dan juga yang ketiga itu isim ghairu munshorif. Nah, untuk mudhof dan isim ghairu munshorif itu keterangannya ada di jilid selanjutnya. Yang pertama al. Jadi setiap lafadz al, maka huruf harokat terakhir itu tidak ditanwin, harus biasa. Jadi setiap salah satu tanda kalimat isim itu tidak beral. Nah, ketika lafadz ini ada alnya, maka lafadz tersebut itu tidak boleh bertanwin. Ketika tidak ada, maka boleh bertanwin di sana. Terus untuk tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu diawali huruf jer. Jadi setiap kata yang diawali huruf jer adalah isim. Macam-macam huruf jer ada 9 macam. Jadi kita harus menghafalkan semuanya. Kalau di sini dijelaskan ada min, ila, fi, an, ala, li atau la, kaf, ba, wau, ba, ta, kosam. Itu semua huruf jer. Jadi tanda isim yang ketiga itu setiap lafadz yang diawali oleh huruf jer. Seperti
Seperti dalam lafadz minjuin. Nah, dalam lafadz minjuin, minnya ini berupa huruf jer, maka lafadz yang setelah huruf jer itu berupa kalimat isim. Jadi ketika ada lafadz diawali oleh huruf jer, maka lafadz setelahnya itu pasti berupa kalimat isim. Salah satu ada lagi seperti dalam lafadz anzala minas sama imaan. Nah, maka dalam lafadz anzala minas sama ini, lafadz as-sama ini berupa kalimat isim. Karena di depan lafadz as-sama itu terdapat huruf jar yang berupa min. Jadi lafadz dalam susunan kalimat anzala minas sama imaan, lafadz as-sama ini berupa huruf jar, berupa kalimat isim. Yang mana lafadz as-sama ini diawali oleh huruf jar, maka berupa kalimat isim. Terus tanda yang terakhir itu satu paket dengan diawali huruf jar, bisa dijerkan. Jadi setiap lafadz yang diawali oleh huruf jar, maka lafadz setelahnya itu pasti bisa dijerkan. Seperti as-sama ini. Jadi tandanya itu yang pertama diawali huruf jar, yang kedua lafadznya ini bisa dijerkan. Ketika lafadz ini bisa dijerkan, maka berupa kalimat isim. Seperti lafadz as-sama'i. Maka i'rabnya i'rab jar menggunakan kasroh. Jadi tandanya yang keempat itu satu paket dengan huruf jarnya. Setiap lafadz yang sambung dengan huruf jar, sederhananya gitu, maksudnya bisa dijarkan itu setiap lafadz yang sambung dengan huruf jar, maka lafadz setelahnya itu pasti berupa kalimat isim. Karena sambung dengan huruf jar. Maka salah satu tandanya, cara gampangnya itu ketika ada susunan lafadz terdapat huruf jar di sana, maka lafadz setelahnya itu pasti kalimat isim. Karena setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar, maka lafadz setelahnya itu bisa dijarkan menjadi susunan jar majrur. Seperti anzala minas sama imaan atau min ju'in. Nah, dalam lafadz min ju'in ini ju-nya itu bisa dijarkan jadi majrur. Bisa dijarkan. Jadi setiap lafadz yang berupa susunan jar majrur, maka lafadz kedua yang terletak setelah huruf jarnya, baik itu min, ila atau fi dan lain-lain, itu lafadz setelahnya pasti berupa kalimat isim. Karena mengikuti tanda yang terakhir, lafadz yang terletak setelah huruf jar itu semua bisa dijarkan. Maka salah satu tanda kalimat isim diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Maka lafadz ju'in ini berupa kalimat isim. Tambahan keterangan, min ketika bertemu dengan al maka menjadi mina. Kayak contoh minas sama. Jadi min ketika bertemu dengan al, ini al, maka minnya ini ketika mau disambung itu harokatnya harus fathah.
nggak bisa dibaca min as-sama. Anzala minas sama harus dikasih fathah. Atau berupa an. Seperti anis-sa'ah. Seperti anis-sa'ah. An, huruf jar an, ketika bertemu dengan al, maka yang ini awalnya sukun, itu dikasih harokat kasroh, menjadi anis-sa'ah. Atau dan juga ila. Seperti ilaihi. Keterangannya, tambahan keterangannya, ila, huruf jar ila, ketika bersambung dengan domir, ini domirnya, maka alifnya jadi ya. Yang pertama ila itu gini, alif gini, maka ketika sambung dengan domir, maka alif ini berubah, diganti ya. Ganti ya. Jadi ilaihi. Jadi ya ini yang pertama berupa alif, ila, ketika sambung dengan domir, maka alifnya diganti dengan ya. Seperti ilaihi ini. Seperti ilaihi. Nah, keterangan terakhir untuk huruf jar li. Huruf jar li ini ketika bersambung dengan domir juga, maka menjadi la. Seperti huruf jar li ketika sambung dengan domir, maka harokatnya berubah jadi fathah. Bukan lihu, tapi menjadi lahu. Jadi untuk min, ila, an, dan li itu tambahan keterangannya untuk harokatnya. Jadi min ketika bersambung dengan al, maka menjadi mina. Kalau an ketika bersambung dengan al, maka menjadi ani. Sedangkan ila ketika bersambung dengan domir, maka alifnya itu diganti menjadi ya. Terus sedangkan li ketika bersambung dengan domir, maka harokat li itu berubah menjadi la. Jadi dibaca lahu. Mungkin itu saja untuk kalimat isim. Jadi tandanya kalimat isim itu ada 4. Yang pertama berupa tanwin, beral, diawali huruf jar, dan juga bisa dijarkan. Jadi mungkin itu saja keterangan kalimat isim hari ini. Untuk kalimat fi'il bisa dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.